Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Randi Surebari dari kelas SK4A dengan NIM 090112823280052. Oke, saat ini aku akan menjelaskan kepada kalian mengenai cara perhitungan untuk algoritma penjadwalan dengan high hash ratio next atau HRN dengan round robin. Oke, pertama-tama aku akan menjelaskan dulu dengan kalian mengenai rumus-rumus yang akan digunakan. Pertama itu untuk rumus mencari rasio itu rumusnya waiting time plus burst time dibagi dengan burst time. Lalu untuk selesai eksekusi itu rumusnya mulai eksekusi ditambahkan dengan lama eksekusi. Lalu untuk response time itu rumusnya selesai eksekusi dan dikurangi dengan waktu tiba. Lalu untuk TA-nya sendiri turnaround rumusnya itu waktu tunggu ditambah waktu eksekusi. Dan untuk waktu tunggu sendiri rumusnya itu waktu selesai eksekusi kurang waktu datang proses dan dikurangi dengan waktu eksekusi. Oke, pertama aku akan menjelaskan untuk highest ratio next atau HRN. Di sini aku sudah membuat soal, yang soalnya itu diketahui 5 antrian proses, yaitu A, B, C, D, E, dengan waktu kedatangan berurut-urutan 0, 2, 4, 7, 8, dan lama proses berurut-urut antara lain 8, 9, 3, 2, 6. Nah, di sini kita harus menentukan TAT dan AWT-nya. Oke, di sini aku sudah membuat tabel eh, untuk antrian prosesnya secara urutan untuk A, B, C, D, E dan waktu kedatangannya 0, 2, 4, 7, 8 dan lama eksekusinya 8, 9, 3, 2, 6. Selanjutnya kita harus menentukan proses mana dulu yang berjalan duluan. Nah, karena proses A ini waktu tibanya mulai dari nol, maka itulah proses pertama yang akan kita lakukan untuk mulai eksekusinya mulai dari nol dan selesai eksekusi ini bisa didapatkan dengan cara dimulai eksekusi tadi ditambahin dengan lama eksekusi. Mulai eksekusi tadi nol ditambahkan dengan lama eksekusinya 8, maka hasilnya adalah ah, seles- maka hasilnya adalah 8. Nah, lalu untuk response time-nya itu kita harus mengurangi selesai eksekusi tadi dengan waktu tiba. Selesai eksekusi dikurangi dengan waktu tiba, 8 kurang nol sama dengan 8. Oke, setelah itu kita uh, lanjut ke proses selanjutnya. Jadi untuk di proses selanjutnya kita harus menentukan waktu sia-sia dan rasio penalti. Fungsinya untuk menentukan urutan mana yang berjalan setelah proses A tadi. Jadi kita harus tentuin proses mana yang berjalan setelah proses A. Nah, karena proses A tadi kita sudah dapatkan di urutan pertama, jadi selanjutnya kita harus dari proses B, C, D, E mana dulu yang duluan dikerjakan setelah proses A. Nah, jadi di sini kita harus cari waktu sia-sianya terlebih dahulu. Untuk waktu sia-sia ini rumusnya selesai eksekusi dikurangi waktu tiba. Nah, selesai eksekusi di B tadi, selesai eksekusi tadi kan kita di angka 8 ya selesai eksekusinya. Nah, jadi selesai eksekusi ini kita pakai untuk mengurangi dengan waktu tiba dari masing-masing proses BCDE. Nah, waktu tiba dari BCDE ini kan ada 2, 4, 7, 8. Nah, waktu tiba ini kita kurangi dengan 8 masing-masingnya. Nah, jadi didapatkanlah angka 6, 4, 1, dan 10 untuk masing-masing waktu sia-sia dari BCDE. Lalu untuk rasio penaltinya sendiri, cara perhitungannya itu adalah waktu sia-sia ditambahkan dengan lama eksekusi, waktu sia-sia yang kita dapatkan tadi 6410 ditambahkan dengan lama eksekusi. Lama eksekusinya ada 9, 3, 2, 6 dibagi dengan lama eksekusinya juga. Nah, jadi didapatkanlah hasil 1,6 untuk proses B, 2,3 untuk proses C, 1,5 untuk proses D, dan 1 untuk proses E. Nah, sekarang untuk menentukan proses mana yang berjalan duluan, maka kita berjalan setelah proses A, maka kita akan mengambil uh, proses rasio penalti di proses yang rasio penalti paling tinggi di satu proses. Nah, di antara B, C, D, dan E, rasio penaltinya yang paling tinggi itu yang paling besar itu di C. Jadi C akan berjalan setelah A. Proses C akan berjalan setelah A. Nah, bisa kita lihat di sini. Setelah itu kita akan memasukkan data yang tadi ada waktu tiba sama eksekusi. Terus kita akan masukkan mulai eksekusi, selesai eksekusi sama response time-nya. Nah, untuk mulai eksekusi sendiri,
kita bisa ambil dari selesai eksekusi, kita pindahkan di sini, karena kita tadi kan di proses A itu selesai di 8, maka mulai eksekusi di proses C itu ya pastinya di 8 dong. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai selesai eksekusi. Untuk mencari selesai eksekusi tadi, rumusnya kan ini. Untuk cari selesai eksekusi kan rumusnya mulai eksekusi tambah lama eksekusi. Jadi, mulai eksekusi ini ditambah dengan lama eksekusi ini. Hasilnya berapa? 11. Nah, lalu untuk mencari response time, kita akan mengurangi selesai eksekusi dan waktu tiba, yang hasilnya 7. Maka didapatkanlah 8 sebagai untuk mengeksekusi, selesai eksekusi yang 11, dan response time 7 untuk proses C. Setelah itu, kita masih punya 3 proses lagi nih. Nah, 3 prosesnya itu B dan E. Sama seperti tadi, kita harus mencari waktu sia-sia dan rasio penaltinya lagi. Nah, karena tadi kita selesai eksekusinya di 11, maka waktu sia-sianya kita akan mengurangi 11 waktu dengan waktu tiba dari masing-masing proses. Nah, jadi 11 dikurangi 2, 7, dan 8 yang hasilnya 9, 4, dan 3. Nah, setelah itu rasio penaltinya kita pakai waktu sia-sia tadi ditambahkan dengan lama eksekusi dibagi lama eksekusi yang hasilnya masing-masing 2, 3, dan 1,5. Nah, maka didapatkanlah di sini 2,3 sebagai rasio penalti yang paling tinggi. Oleh karena itu, proses D akan berjalan setelah proses C. Nah, sama seperti tadi kita akan masukkan datanya untuk di proses D dengan mulai eksekusinya dimulai dari 11 karena proses D tadi selesai di 11. Nah, lalu untuk mencari selesai eksekusinya kita tambahkan mulai eksekusi dan lama eksekusinya dapatnya 13. Lalu untuk respons time sendiri kita dapatkan dari hasil selesai eksekusi dikurangi waktu tiba. 13 dikurang 7 sama dengan 6. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan prosesnya lagi karena masih ada dua proses yang belum selesai. Nah, dua proses yang belum selesai ini akan kita cari lagi waktu sia-sia dan rasio penaltinya. Nah, jadi kita seperti tadi karena selesai eksekusinya di 13, maka kita akan mengurangi 13 dengan waktu tiba dari masing-masing proses. Nah, 13 kurang 2, 11, dan 13 kurang 8 sama dengan 5. Terus kita cari rasio penaltinya. Nah, didapatkanlah rasio penaltinya itu untuk di proses B 2,2 dan proses E 1,8. Karena di proses B ini rasio penaltinya lebih tinggi, maka kita akan proses yang selanjutnya dikerjakan itu proses B dulu, baru proses E. Nah, berikut ini sudah saya tampilkan untuk hasil akhir dari setiap proses yang urutan akhir dari setiap proses gitu. Nah, jadi urutannya itu A, C, D, B, E sama seperti tadi ya, yang B ini kita harus cari mulai eksekusinya, selesai eksekusi dan response time. Terus untuk E-nya juga kita harus cari mulai eksekusi, selesai eksekusi dan response time-nya. Maka didapatkanlah seperti ini. Oke. Setelah itu, kita akan lanjut untuk mencari TAT dan AWT-nya. Kita akan mencari TAT dan AWT. Nah, terus kita akan gimana cara untuk mencari waktu tunggunya. Jadi AWT ini average waiting time, artinya waktu tunggu ya. Terus TAT ini turnaround time. Nah, jadi waktu tunggu yang ini rumusnya itu waktu selesai eksekusi dikurangi waktu datang proses dan waktu eksekusi. Jadi kita kurangi waktu selesai eksekusinya yang kita dapatkan di sini tadi waktu selesai eksekusinya 8. Terus kita kurangi dengan waktu tiba dan lama eksekusi. Jadi 8 kurang 0 kurang 8 hasilnya 8 kurang 0 kurang 8 hasilnya 0. Nah, setelah itu kita akan selanjutnya prosesnya sama. Contohnya ini di proses selanjutnya itu kita harus mengurangi waktu selesai eksekusi, waktu datang proses, dan waktu eksekusi di C. Jadi kita kurangi 11 dikurangi 4 dikurang 3. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 4, dan seterusnya kita akan lakukan hal yang sama seperti itu dan didapatkanlah 0, 4, 11, 4, 11, 14. Nah, hasil tadi untuk mencari average waiting time ya, untuk mencari rata-ratanya kita akan menambahkan terlebih dahulu hasil apa jumlah dari setiap waktu tunggunya. Jadi kita tambahin 0 tambah 4 tambah 4
tambah 11 tambah 14 yang hasilnya 33 dan dibagi 5 karena kita ada 5 proses. Jadi kita bagi 5 hasil tadi 33 dibagi 5 sama dengan 6,6. Jadi rating utamanya 6,6. Lalu kita harus mencari TAT-nya. Nah, rumus TAT sendiri ini waktu tunggu ditambahin sama waktu tunggu ditambahin sama waktu eksekusi. Nah, jadi waktu tunggu ditambahin dengan waktu eksekusi, maka ditambahkanlah 0 tambah 8, 4 tambah 3, 4 tambah 3, terus ini 7, 4 tambah 2, 4 tambah 2, 4 tambah 2, terus 11 tambah 9, dan ini 14 tambah 6. Nah, setelah itu dapatkanlah 8, 7, 6, 20, 20 yang hasilnya ditambahkan dulu sama seperti tadi dan dibagi dengan 5 yang hasilnya TAT-nya itu 12,2. Oke, selanjutnya begitulah jadi gimana cara menghitung cara perhitungan di Highest Ratio Next. Oke, selanjutnya aku bakal jelasin bagaimana cara perhitungan di round robin, di algoritma penjadwalan round robin. Di sini aku sudah membuat soal. Yang soalnya itu terdapat 5 antrian proses yaitu A, B, C, D, E dengan waktu kedatangan berturut-turut adalah 0, 2, 5, 7, 12. Sementara berstem dari masing-masing antriannya adalah 4, 5, 8, 9, 13 dengan quantum time-nya 3. Apa fungsi quantum time tadi? Fungsinya itu mencari gancar. Nah, jadi di sini aku sudah jadi di sini kita bakal nentuin gimana bakal bentar ya. Oke, jadi kita harus cari gancar. Gimana cara membuat gancar ini? Gancar ini pertama-tama kita harus uh, mengurangi lama eksekusi tadi dengan kuantum. Kuantumnya tadi kan 3. Nah, kuantumnya tadi kan 3. Nah, jadi kita harus kurangin satu-satu setiap proses. Jadi dalam proses A itu tadi kan lama eksekusinya ada 4. Nah, lama 4 dikurangi 3 hasilnya 1. 1 karena 1 nggak bisa kurang 3 berarti selesai. Nah, terus kita punya yang di proses B 5 kurang 3 hasilnya 2. 2 kurang 3 kan nggak bisa jadi selesai 2. Terus setelah itu kita punya proses C yang dimana 8 kurang 3 hasilnya 5 masih bisa kurang 3 kan. Nah, setelah kurang 3 masih ada sisa 2 tapi nggak bisa kurang 3 lagi jadi ini proses selesai. Nah, terus setelah itu untuk di D kita punya 9 tuh lama eksekusinya, terus kurang 3 masih ada sisa 6, masih ada kurang 3 dan di sini kita dapat 3 dikurang 3 karena hasilnya 0 maka ini selesai. Nah, terus yang di proses E itu kita punya lama eksekusi 13 dikurangi 3. Nah, terus kita hasilnya ada 10 masih bisa kurang 3, hasilnya 7 masih kurang 3, hasilnya 4 masih kurang 3. Nah, dan sampai dapatlah 1 karena nggak bisa kurang 3 lagi, maka proses selesai di sini. Nah, setelah itu kita masukin perhitungan tadi ke gancarnya. Nah, pertama untuk di proses A tadi kan mulai dari 0. Nah, terus dia sampai 3. Nah, berarti 3 dimasukin di sini. Nah, setelah itu bakal sama seperti A tadi ini lanjut ke proses B. Jadi 3 tadi ditambah 3, 6 tambah 3 dari C jadi 9, terus tambah D 12, terus tambah E 15. Nah, setelah itu A tadi kan masih ada sisa 1. Nah, 1 ini kita tambahkan juga di gancarnya. Jadi 16 gitu kan. Nah, A selesai. Nah, terus tadi B kan masih ada sisa 2. Nah, 2 tadi juga ditambahin. Jadi 16 tambah 2, 18. Berarti B selesai. Nah, terus kita lanjut ke proses yang C. Yang C tadi kan masih bisa kurang 3. Berarti 18 tadi tambah 3, 21. Terus yang D tadi juga masih bisa di kurang 3. Jadi tambah 3, 24. Terus yang E tadi masih bisa juga. Jadi masih bisa kurang 3 jadi di sini tambah 3 24 tambah 3 27. Nah, setelah itu di C tadi kan masih ada sisa 2 tapi 2 ini kan nggak bisa dikurangi 3 lagi nih. Nah, jadi tetap kita pakai masukin ke perhitungan ditambah 2 hasilnya 29 berarti prosesnya selesai.
Oke, setelah itu kita akan lanjut ke proses D tadi kan masih ada 3 nih. Nah, jadi 29 tadi kita 29 tambah 3 jadi 32. Nah, karena ini kurang 3 hasilnya 0, maka D 3 kurang 3 hasilnya 0, maka D-nya sama dengan 0. D-nya selesai, sorry. Nah, terus ini kan tadi E-nya masih ada bisa kurang 3, jadi sini masih tambah 3, jadi hasil 35, terus ini masih bisa, jadi hasilnya 38, terus masih ada satu nih, satu kurang 3 kan nggak bisa, jadi ya satu kita tambahkan ke gancar, berarti proses E selesai. Oke, lanjut. Setelah itu kita bakal masuk ke uh, untuk menghitung average waiting time. Nah, untuk menghitung average waiting time, rumusnya itu sendiri adalah waktu selesai eksekusi dikurangi waktu datang proses dan dikurangi waktu eksekusi. Nah, jadi tadi kita sudah dapatkan dari gancar itu kita sudah mendapatkan waktu selesai eksekusi. Di mana waktu selesai eksekusi di masing-masing proses. Nah, untuk di A ini waktu selesai eksekusinya di mana? A paling terakhir di mana? Nah, di 16 kan? Nah, jadi 16 ini waktu selesai eksekusi A. Nah, terus untuk yang B di 18, terus untuk di C itu 29, untuk D itu 32, dan E itu 39. Nah, jadi kita masukkan ke rumus 16, 18, 29, 32, 39. Lalu dikurangi dengan waktu datang proses. Waktu datang proses tadi itu waktu tiba. Nah, kita masukkan juga ke dalam rumusnya. Lalu kita kurangi lagi dengan waktu eksekusi. Waktu eksekusi tadi itu lama eksekusinya. Jadi akhirnya kita kurangin masing-masing dari proses tadi. Yang didapatkanlah angka 12, 11, 16, 16, dan 14. Nah, hasil dari ini dari waktu tunggu tadi kita tambahkan lalu kita bagi dan 5 karena prosesnya ada 5. Nah, jadi average waiting time tadi kalau ditambahkan 12 tambah 11 tambah 16 tambah 16 tambah 14 itu hasilnya 69. Lalu kita bagi 5 dan didapatkan hasil 13,8. Kita dapatkan waktu tunggunya selesai, average waiting time 13,8. Lalu setelah itu kita bakal mencari TAT. Nah, TAT ini untuk mencari TA-nya dulu rumusnya itu waktu tunggu plus waktu eksekusi. Nah, waktu tunggu tadi kita udah dapetin dari sini ya. Jadi waktu tunggu hasil dari sini kita masukin ke TA di rumus ini. Rumus perhitungannya. Lalu ditambahkan dengan waktu eksekusinya. Waktu eksekusi itu yang ini, yang lama eksekusi ini. Nah, terus kita tambahkan masing-masing dari itu. Nah, dapatkanlah 16, 16, 24, 25, 27. Nah, itu kita tambahkan, lalu dibagi dengan 5 karena prosesnya tadi ada 5. Nah, setelah itu dapatlah jumlah totalnya itu 108 dibagi dengan 5. Jadi, dapatkan hasil 21,6 untuk TAT. Oke, jadi sekian penjelasan untuk round robin. Nah, oke, dengan itu eh, juga menjadi akhir dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.